Siap-siap kelas menengah nyungsep bahkan jatuh miskin. Jika kalian benar-benar sudah merasakan fase di mana uang 100.000 terasa seperti 10.000, jangan skip video ini. Tonton sampai selesai, sampai kalian dapat merasakan bahwa kalian berada di posisi menengah atau bukan. Karena ini mulai ramai kembali dibicarakan tentang prediksi kehancuran kelas menengah. Sampai ahli dan pengamat ekonom pun ikut menyoroti dan angkat bicara. Itu berarti ini adalah hal serius. Jadi tidak terbayangkan jika nanti hanya tersisa dua kategori masyarakat, yakni si kaya dan si miskin. Lalu kemanakah kelas menengah? Bisa naik ke atas ke golongan kaya atau justru turun ke bawah nih ke golongan miskin? Tapi kemungkinan yang bakal terjadi adalah turun ke bawah menjadi kategori miskin dan sangat sulit naik ke golongan kaya. Mengingat saat ini negara kita tengah dilanda middle income trap yang menjadikan negara kita sulit keluar dari zona negara berkembang. Pertanyaannya, siapa sih golongan kelas menengah ini? Golongan menengah yaitu kategori masyarakat berkehidupan cukup. Sederhananya adalah tidak miskin tapi tidak pula kaya. Nah, yang tadinya ekonominya stabil, tiba-tiba goyang bahkan nyungsep jatuh miskin. Kok bisa? Ya sangat bisa. Karena ketidakstabilan ekonomi negara bisa dari dampak ekonomi global, bencana, dan wabah pandemi yang menyebabkan terjadinya PHK misalnya. Situasi politik negara, kebijakan pemerintah, dampak revolusi industri, dan satu lagi nih, perkembangan teknologi AI. Nah, untuk AI ini nanti gue bahas di video lain, kebangkitan AI dan kehancuran manusia. Sebelumnya mari kita lihat dulu orang-orang yang termasuk dalam golongan ini siapa saja. Apakah kalian juga termasuk? Jadi menurut Bank Dunia, orang-orang kelas menengah ini yaitu orang dengan pengeluaran dari 1,2 juta sampai 6 juta rupiah per bulan. Tapi kalau menurut dari pengamat ekonom yang juga sekaligus mantan Menteri Keuangan Khatib Basri, justru orang-orang dengan pengeluaran 1,9 juta rupiah sampai 9 juta rupiah per bulan. Nah, ini juga termasuk ke dalam kategori kelas menengah. Jadi sekarang coba kalian hitung pengeluaran kalian per bulan, apakah pengeluarannya 1,2 juta, 2 juta, 3 juta, 4 juta, 5 juta, sampai 9 juta. Wah, kalau gitu banyak dong orang dengan pengeluaran di angka segitu. Banyak sekali. Justru itu, jumlah masyarakat menengah ini mencapai sepertiga total populasi di Indonesia. Mayoritas inilah yang justru menjadi kekhawatiran karena jumlahnya sangat banyak. Sekarang mari kita lihat data BPS tahun 2024. Di mana angka masyarakat kelas menengah di Indonesia ini sebanyak 47,84 juta jiwa. Lantas apa pengaruhnya bagi negara? Oke, mari kita breakdown. Jadi kelas menengah ini sebagai megang kunci, sebagai bantalan ekonomi, motor penggerak, sekaligus menjaga stabilitas perekonomian negara. Semakin banyak kelas menengah, semakin besar peluang untuk membantu mempercepat pertumbuhan konsumsi rumah tangga. Kita ambil lagi dari pengeluaran konsumsi rumah tangga di Indonesia pada semester 1 2024, mencapai 3.019 triliun rupiah. Itu artinya sekitar 2.460 triliun rupiah dari konsumsi rumah tangga di Indonesia itu berasal dari dua golongan ini, masyarakat kelas menengah dan masyarakat menuju kelas menengah. Jadi jika penurunan ini terus terjadi dalam jangka panjang, itu artinya Indonesia bisa terjebak dalam middle income trap yang ujung-ujungnya sulit untuk menjadi negara maju. Tapi bukan sekedar itu saja, kalian akan benar-benar merasakan dan melihat bahwasanya kehidupan dengan kesenjangan sosial yang sangat begitu kontras secara ekonomi. Banyak faktor middle class ini kenapa bisa hilang. Pertama, tekanan kenaikan harga bahan pangan tidak seimbang dengan pendapatan. Misalnya, kalau dulu lu beli bakwan 1.001, sekarang 10.000 itu cuma dapat 5 atau 6. Atau dulunya beli sate nih, 10.000 6 tusuk, sekarang dapatnya cuma 3 tusuk. Ya, syukur-syukur masih ada tusuk. Atau dulunya lu beli bensin full tank cuma 25.000, sekarang jadi 35.000, 40.000, atau sampai 50.000. Nah, baru terisi penuh tuh tangki. Belum lagi tingginya tingkat suku bunga, melemahnya nilai tukar rupiah, kemudian inflasi, PPN dari 11% rencananya jadi 12%. Nah, bagi karyawan nih, terbebani dengan pungutan PPh 21, BPJS Kesehatan, ketenaga kerjaan, ada lagi jaminan keselamatan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, jaminan pensiun, hingga koperasi karyawan, bermacam-macam lah. Pokoknya jaminan yang seakan-akan memang hidup ini memang hanya untuk sebagai jaminan. Itulah kenapa kamu bisa merasakan uang 100.000 terasa seperti 10.000, dapatnya sedikit sekali. Nah, pada kelompok kelas menengah ini, untuk memenuhi daya konsumtif yang tadinya ekonominya stabil, akhirnya kolap karena banyak diantaranya mengambil jalan pintas.
dengan menormalisasikan sistem perkreditan misalnya, pengambilan jalan alternatif melalui pinjaman online atau bahkan judi online dan segala macamnya. Lantas apa yang harus dilakukan pemerintah? Setidaknya pemerintah harus kembali mengkaji peraturan-peraturan yang membebani masyarakat. Kemudian paling tidak ini menambah bantalan fiskal dalam bentuk perlindungan sosial untuk kelompok kelas menengah dan masyarakat menuju kelas menengah. Karena jujur masyarakat golongan kelas menengah ini faktanya kurang mendapat perhatian dan insentif dari pemerintah. Bagaimana ekonominya bisa kembali stabil, bisa kembali bergairah, menyelamatkan korban PHK, memutus mata rantai judi online dan pinjaman online yang hanya itu semua menjadi jalur jebakan bagi kelompok kelas menengah. Jika tidak, semakin banyak masyarakat Indonesia dari kelompok kelas menengah jatuh menjadi kegolongan miskin dan akhirnya terperangkap dalam sebuah jebakan rantai kemiskinan. Salam pemikiran sehat bersama saya Rizadi dalam Channel Online.